Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Trimutia dan rekan saya Anggun Fatresia. Kami dari kelompok 4. Ada yang tahu nggak apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, dua unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak adalah satu, subjek pajak, yang kedua, objek pajak. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi pembukuan dan pencatatan. Dalam pasal 1 ayat 29 dalam Undang-Undang KUP disebut bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan. Nah, sementara pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah wajib pajak untuk orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ketentuan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan kegiatan yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Nah, yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Nah, yang terakhir, yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Yang dimaksud dengan keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak kurang puas atau suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Keberatan yang dapat diajukan yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Yang keempat, surat keterangan pajak nihil SKPN. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan yang jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Yang terakhir, wajib pajak telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Nah, selanjutnya yang dapat mengajukan keberatan yang pertama bagi wajib pajak badan oleh pengurus, yang kedua bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang ketiga pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Nah, yang terakhir yang keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di kertas. Lalu cara membuat surat keberatan pajak adalah yang pertama, surat keberatan
bahasa Indonesia. Yang kedua, mencantumkan jumlah pajak yang telah dipotong atau terutang, jumlah kerugian berdasarkan perhitungan wajib pajak. Yang terakhir, setiap satu keberatan adalah untuk 1 tahun atau masa dan 1 jenis pajak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi banding. Banding bisa dikatakan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, putusan banding ini adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Berikutnya, syarat pengajuan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Yang berikutnya, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Nah, yang berikutnya yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak, yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan yang pertama, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang terakhir, putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau keputusan tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, materi ketiga, pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pasal 1 ayat 24 merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan lengkap yang dilakukan terhadap wajib pajak termasuk kerjasama operasi dan konsorsium atas seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan. Yang kedua, dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan. Yang kedua, pemeriksaan sederhana lapangan, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak untuk 1 atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, dilakukan dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Sedangkan pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor atau PSK. Yang terakhir, jangka waktu perjalanan 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Selanjutnya masuk pada definisi penyidikan pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Selanjutnya, tujuan penyidikan itu sendiri adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dengan dilakukannya penyidikan, barang bukti untuk menemukan tersangka diharapkan dapat ditemukan untuk kemudian segera menjadi dasar dalam menetapkan tersangka. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang dimaksudkan agar dalam proses penyidikan terdapat dalam kepastian hukum yang jelas. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi, setiap orang yang
dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75 juta. Nah, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Penelitian Pelaksanaan Penyidikan adalah berwenang untuk menghentikan proses penyidikan dimiliki oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan yang diminta oleh Menteri Keuangan paling lama 6 bulan setelah Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaannya. Nah, selanjutnya masuk kepada teks amnesti ada pengampunan pajak. Nah, definisi teks amnesti adalah penghapusan pajak tanpa adanya denda maupun sanksi pidana pajak dapat dibayarkan dengan cara melaporkan jumlah harga atau membayar dengan uang tebusan. Adanya penghapusan pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang pertama, pasal pertama dijelaskan di sini pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar utang tebusan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Berikutnya cara kerja teks amnesti. Yang pertama, melakukan pelaporan amnesti pajak ke KPP offline atau pelaporan online. Pada langkah pertama, kamu dapat mendatangi kantor pelayanan pajak yang dekat dengan rumah atau wilayah tempat tinggal. Yang kedua, melaporkan surat pernyataan aset. Langkah kedua adalah melakukan pelaporan aset kepada petugas pajak. Yang ketiga, proses pemberian fasilitas pajak termaksud dibebaskan dari sanksi pidana maupun administrasi. Nah, keuntungan teks amnesti yang didapatkan bagi pemerintah ada 5. Yang pertama, meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dengan adanya pajak amnesti diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Yang kedua, mendorong repatriasi modal dan aset. Adanya teks amnesti salah satunya bertujuan untuk membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam hal pelaporan harga kekayaan dengan sukarela. Yang ketiga, transaksi menuju sistem perpajakan yang baru. Dengan adanya pengampunan pajak dapat dilakukan justifikasi ketika digunakan untuk alat transaksi dari sistem perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Adanya pengampunan pajak kepada kelompok wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak diharapkan tidak dapat lagi menghindari kewajiban mereka dari membayar pajak ini. Nah, yang terakhir, yang akses layanan perbankan menjadi lebih mudah. Adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mudah untuk didapat. Nah, lanjut kepada 6 keuntungan dengan menjadi peserta dari teks amnesti. Yang pertama, proses pengecekan dan penyidikan pajak dihentikan. Yang kedua, pembebasan pajak pendapatan atas harta ekstra yang akan dibalik nama. Yang ketiga, data pengampunan pajak akan dipertahankan kerahasiaannya. Yang keempat, penghapusan pajak atas harta yang baru dilaporkan. Yang kelima, tidak adanya pengecekan dan penyidikan pajak. Yang keenam, saksi administrasi dan saksi perpajakan dihapuskan. Thank you for watching. See you, bye-bye.